warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyana dari SD Negeri Karangsari 2, Kecamatan Rangkena, Kabupaten Demak. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri Karangsari 2. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4, mata pelajaran IPAS, materi jenis-jenis profesi masyarakat berdasarkan ragam bentang alam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Ro'op, silakan dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Amin. Bu absen dulu ya. Ada termasuk kelompok? Yo, kelompoknya yang tidak berangkat ada tidak? Tidak. Ada, berarti berangkat semua ya. Alhamdulillah. Sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada tanah air ini, yaitu tanah air kita, tanah air Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri semua. Semangat semua ya. Dari 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari interaksi sosial. Kita sebagai guru sosial, jadi kita sangat perlu berinteraksi sosial. Entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis profesi masyarakat berdasarkan bentang alam.
Bentang alam adalah pemandangan alam. Penampakan alam di muka bumi ini toh tidak sama, berbeda-beda. Dan di Indonesia bentang alamnya ada dataran tinggi, dataran rendah, satu lagi perairan. Dataran tinggi seperti apa? Ya pegunungan, terus perbukitan, terus perkebunan. Yang dataran rendah seperti persawahan, terus dan juga perkebunan. Yang perairan seperti apa perairan? Laut, pantai, nah, tentang alam itu ada kaitan eratnya dengan profesi masyarakat. Sekarang ibu beri pertanyaan, mengapa kondisi bentang alam di daerah, di suatu daerah mempengaruhi profesi atau pekerjaan masyarakatnya? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk jari. Karena perbedaan alam. Perbedaan alam ya, karena perbedaan alamnya. Terus karena apa lagi? Tanahnya berbeda, jadi jenis tanamannya juga berbeda. Jadi masyarakat itu cenderung memanfaatkan sumber daya alam atau kekayaan alam di tempat tinggal mereka untuk kesejahteraan, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sumber daya alam di suatu daerah satu dengan yang lainnya berbeda. Seperti di dataran tinggi dengan dataran rendah atau dengan daerah perairan. Pasti kekayaan alam atau sumber alamnya berbeda. Sehingga perbedaan itu menyebabkan profesi masyarakatnya juga berbeda-beda. Lebih jelasnya ya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, muatan mata pelajaran IPS, yakni tentang kenampakan alam. Kenampakan alam atau yang sering juga disebut dengan istilah bentang alam merupakan bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam ini dibedakan menjadi dua, yakni kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Pada tema 3, subtema 1 ini, kita akan mempelajari 3 kenampakan alam yang ada di Indonesia, yakni pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Jika kalian pernah pergi ke pantai, tentunya kalian mengetahui ya ciri-ciri pantai. Adapun ciri-ciri pantai adalah umumnya tanahnya berpasir. Setiap pantai memiliki muara. Selain itu, pantai memiliki garis pantai yang sifatnya permanen dan terjaga dengan baik. Di pantai juga terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas, seperti tumbuhan bakau. Tak jarang pula di sekitar pantai terdapat ekosistem mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi. Di pantai banyak terdapat sumber daya alam loh. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya pasir pantai, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan juga garam laut. Selain kaya akan sumber daya alam, pantai juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah budidaya ikan, pertanian garam, objek wisata, dan juga pelabuhan kapal. Pantai juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan masyarakat setempat. Adapun mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan, petani
garam, peternak ikan, petani kelapa, dan juga penjaga pantai. Yang kedua, kita akan membahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Pernahkah kalian berada di daerah dataran tinggi? Bagaimana udara yang kalian rasakan di sana? Sejuk sekali bukan? Ya, iklim yang sejuk merupakan salah satu ciri-ciri dari daerah dataran tinggi. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh ketinggiannya. Sebab semakin tinggi suatu tempat, maka tingkat kesejukan udaranya pun semakin tinggi pula. Ciri-ciri yang kedua adalah jarang sekali turun hujan. Hal ini disebabkan karena curah hujan di dataran tinggi lebih rendah daripada di dataran rendah. Ciri-ciri yang berikutnya adalah pertaniannya dibuat terasering. Pernahkah kalian melihat tanah pertanian yang dibuat menyerupai bentuk tangga? Ya, itulah yang dinamakan terasering. Terasering ini bertujuan untuk menghindari terjadinya erosi. Dataran tinggi juga memiliki banyak sumber daya alam loh. Contohnya adalah perkebunan teh, perkebunan kopi, dan juga perkebunan karet. Selain itu, di dataran tinggi juga dapat tumbuh berbagai tumbuhan seperti stroberi, kubis, dan juga kentang. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada di dataran tinggi, membuat dataran tinggi sangat bermanfaat untuk perkebunan. Selain itu, dataran tinggi juga bermanfaat untuk objek wisata dan juga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Begitu juga di daerah dataran tinggi. Adapun mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi adalah sebagai petani, peternak, pedagang, pekerja perkebunan, dan juga pemandu wisata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang menjadi ciri-ciri dataran rendah adalah tanahnya yang relatif datar dan lebih subur. Dataran rendah ini terjadi akibat proses sedimentasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud proses sedimentasi? Proses sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Lalu, ciri-ciri dataran rendah yang berikutnya adalah banyak terdapat kemungkinan penduduk. Selain itu, dataran rendah juga memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Lalu, apa saja sih yang menjadi sumber daya alam di daerah dataran rendah? Dari hasil pertanian, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, dan tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan juga ketela. Dari hasil peternakan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa ayam, bebek, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Dari hasil perkebunan, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam seperti tebu. Dan dari hasil tambang, dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak sumber daya alam yang ada, dataran rendah memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kegiatan industri. Selain itu, dataran rendah juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi lingkungan tentunya mempengaruhi mata pencarian penduduknya. Begitu juga di dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, buruh dan juga karyawan, serta penyedia jasa. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian nanti akan bermain peran.
kelompok saya di dataran tinggi. Berarti kalau di dataran tinggi itu sumber daya alamnya apa ya yang sesuai ya? Kamu menerangkan. Terus sumber daya alamnya ini sudah ketemu. Berarti enaknya saya jadi apa? Berprofesi atau jadi pekerja apa ya? Itu tergantung kamu sendiri yang memilih dan memerankan. Nanti setelah kalian bermain peran, kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ kalian disuruh merancang profesi. Merancang profesi itu sesuai daerah yang kalian perankan yang bisa memanfaatkan sumber daya alam ini. Jadi kamu juga menyebutkan alasannya. Setelah kamu membuat itu rancangan profesi, nanti kamu presentasikan di depan kelas satu-satu. Ya, sekarang kelompok harimau silakan maju, yang mewakili siapa? Ya, yuk lagi, yuk, gajian. Yang mana? Yuk, dapat mana tuh? Yuk, ini. Ya, tidak satu, nggak bisa pilih. Dapat mana, Mas Rama? Dataran tinggi. Bagian dapat mana? Kelompoknya bagian? Dataran rendah. Dataran rendah. Dataran perairan. Daerah perairan. Jadi nanti kamu bermain peran memerankan profesi atau pekerjaan masyarakat di daerah itu sesuai kartumu itu ya. Iya. Sekarang yuk yang kelompok harimau dulu maju. Yuk. Daerah dataran tinggi. Nah, sumber daya alam. Mbak, lagi nopo, Mbak? Gimana tuh, wortel? Ini sawiku saya sitik, leknya. Mau kelarisan. Matur suwun. Nomor tegasi ketang. Aku yang paling wortel, kegasan sisanya. Yo, sesuk wae kolku saiki saya kebet. Lah, kayaknya panen. Ada nopo? Wortel. Yo, sesuk. Kolku saya kebet. Ora apa-apa. Saya tanya. Yo. Kan. Kang, lagi apa, Kang? Lagi derensik, bergede-gede. Panasnya sakit sore. Berapa bau panen? Tak ruku. Iya, baru gini gitu. 20 juta. Ya ojo lho. Mengko aku rugi. Gegeku iki apik tenan. 20 juta lho. Ojo to. Ojo to ana sakit aku. Wes, kadung kerja. Kang, berkondi kan? Kalian jika itu selalu tak masak. Kalian sudah melihat ya temanmu yang bermain peran dari kelompok singa tadi? Ya. Sekarang coba tebak. Tadi Mas Room memerankan sebagai apa? Petani. Petani apa? Bebek. Pak? Padi. Lah Mas Dedi memerankan apa? Mas Dedi apa? Pembeli.
menjual telur. Jadi nanti telur itu dia jual lagi ke orang lain. Ya, silakan duduk dari kondisinya. Sekarang ya tinggal satu ya, makin lagi. Ya wis ora apa-apa Pak, disyukuri sepenting selamat. Ya wis nek ana aku agene Pak iki sik ya. Iya. Tadi ya. Iya. Iwak apa, Mbak? Ini iwak urang lebih kepiting. Aku tak tuku iki wis. Ya wis. Kerupukmu nggo apa, Mbak? Mek tak stor kene pasar nak ono-ono dijipuk bekel-bekel. Oh iya lumayan kok, Mbak. Arep nang ndi, Mas? Tambah makan bensin. Pak, ayo mesti dicicip dulu. Cili paling tadi ngarep lagi panen. Ya. Iki apa tuh? Ya, dari kelompok macan tadi sudah memerankan yaitu orang masyarakat di dataran di daerah perairan. Mbak Marsha memerankan apa? Produksi pupuk ini memerankan Ibu-ibu. profesinya menjual ikan karena tadi suaminya Mas Fahri sebagai apa? Pencarian. Mas Fahri sebagai nelayan sehingga istrinya Bu Fahri ya dan istrinya kok itu penjual ikan. Sedangkan Mas Nuher tadi memerankan apa? Jual. Ya sudah, silakan duduk kembali. Setelah kalian memerankan tadi profesi masyarakat, kalian semakin paham ya? Jadi masyarakat yang berada di dataran tinggi, masyarakat yang berada di dataran rendah, dan yang berada di perairan itu berbeda-beda profesinya. Ya, seperti ini. Silakan dilihat gambar ini ragam bentang alam beserta sumber daya alam. Jadi seperti ini bentuknya, ada gunung, lembah, dataran tinggi, perbukitan, danau. Jadi tidak sama. Sumber daya alamnya juga berbeda-beda. Sekarang kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini petunjuk pengerjaannya, buatlah rancangan profesi yang dapat memanfaatkan aset atau sumber daya alam Indonesia. Yang dua, jelaskan alasanmu mengapa kamu memilih profesi itu. Tiga, tuliskan dalam kolom di bawah ini. Setelah nanti kalian tulis ya, kalian presentasikan. Alasan yang tepat. Alasannya berkaitan erat dengan aset. Dengan apa? Aset atau sumber daya alam. Kerjakan selama 5 menit.
indah. Itu merupakan kekayaan alam kita yang tak ternilai harganya. Ya, silakan Mbak Putri. Ayo Mbak Juli, sudah selesai, silakan maju Mbak Juli. Saya ini sehingga saya selalu dapat menikmati keindahan alam ini dan juga mendapat Bagaimana? Ada yang menanggapi dari Mbak Juli? Mbak Juli ingin jadi pemandu wisata. Ujian sudah selesai, ayo silakan. Safira dulu. Saya ingin menjadi petani sawit karena kita dapat menghasilkan sawit yang banyak. Ini menjadi minyak goreng akan menjadikan. Ya, bagaimana? Sini dulu Mbak Safira. Bagaimana tanggapannya yang lain? Jadi di sini Mbak Safira ingin menjadi petani sawit. Kalau banyak menghasilkan sawit, bisa mengolah sendiri negara kita, jadi minyak goreng harganya akan turun. Ya, silakan. Mbak Safira, siapa lagi? Ini dulu Mas Raof, ayo Mas Raof, silakan Mas Raof. Saya ingin menjadi desainer dengan kesempatan di Indonesia agar masyarakat lebih menyukai batik dari negeri. Sampai itu saya juga dapat mengenalkan batik di negara lain. Ya, dari Mas Raof, dia ini ingin menjadi desainer. Jadi desainer seperti yang terkenal itu tidak banyak perempuan, laki-laki juga bisa menjadi desainer terkenal karena dia ingin memperkenalkan batik Indonesia, menggunakan batik ke negara-negara lain. Ya, silakan Mas Raof. Jadi pada kesimpulannya ya, sumber daya alam yang ada di bumi ini, di alam ini, kita harus dapat memanfaatkannya dan melestarikannya. Karena semua itu membantu meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Jadi, sekarang kita mengerjakan evaluasi. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai. Sekarang. Mas Raof, sudah selesai belum Mas Raof? Sudah. Tunjukkan. Setelah mempelajari yaitu jenis-jenis profesi masyarakat berdasarkan tentang alam. Jadi kita telah belajar dari awal tadi dengan menyaksikan video, bermain peran, mengerjakan EKPD. Di sini nanti kamu membuat refleksi peserta didik. Jadi ada pertanyaan, satu, bagaimanakah perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Kalau gambar orang menangis, seperti biasanya, berarti tidak suka. Kalau seperti ini cemberut, kurang suka. Lana ini tertawa, berarti suka. Lana ini berbunga-bunga, berarti suka sekali. Terus sangat suka. Yang pertanyaan kedua, apakah kamu senang melakukan kegiatan pembelajaran dengan bermain peran? Yang ketiga, apakah kamu suka berdiskusi bersama kelompokmu? Kamu
tidak berdiskusi bersama kelompok? Yang keempat, apakah kamu menyukai penjelasan ibu guru tentang jenis profesi masyarakat yang berkaitan dengan bentang alamnya? 5. Apakah kamu bangga menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai keragaman alam yang istimewa? Iya, dipilih. Kamu senang kegiatan itu. Kamu senang tidak? Kamu senang bermain peran tidak? Sama-sama selesai. Jadi sudah selesai. Ya. Putri, selesai sama-sama. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari mengenai siklus air. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita tutup dulu. Silakan Mas Roh untuk pembelajaran doa. Kita siap, berdoa mulai.